Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, di sini kami dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini kami ingin membahas podcast tentang penyimpangan sosial yang marak di Yogyakarta. Baik untuk teman-teman, teman-teman apa sih penyimpangan sosial tuh? Apa dulu gitu? Apa ya penyimpangan sosial menurut kamu apa? Kamu apa maksudnya? Lima sosial itu kayak apa ya? Apa Mas Faris? Lima sosial adalah suatu perilaku yang menyimpang dari kayak biasanya orang-orang yang normal seperti ini, tapi itu menyimpang dari hal yang seharusnya itu tidak normal, itu malah dinormalisasikan. Oh, Ya, kayak sebenarnya gitu. sekarang lagi marak di Jogja yang karena negatif. Kalau di Jogja Mungkin tuh- ada seringnya itu tawuran atau kritis ya. Ya, yang Bulan ya. gitu ya. Berarti kalau di Jogja tuh banyak banget ya penyimpangan sosial kayak gitu ya? Iya banyak. Oh, kalau salah satunya tuh tadi apa Mas Faris? Tawuran sama kritis ya. Oh, tawuran. Oh, apalagi akhir-akhir ini tawuran sama klinik itu lagi banyak banget dari banget ya di Jogja ya. Sampai ada makan korban ya katanya. Oh iya, parah banget ya itu. Itu biasanya karena apa sih Mas Faris? Biasanya Menurut Faris itu tuh peneliti itu tuh untuk apa tujuannya gitu? Mungkin biasanya tujuannya dari kritis itu hanya untuk masuk geng ya. Dan ternyata itu kalau tak setahu saya sih, kalau itu anak-anak remaja tuh masih mencari jati diri gitu nggak sih, mencari jati diri. Itu Itu validasi Iya, ya. buat validasi. dari teman-teman Iya. sepantarannya kan. Biar kayak keren. Ya. Terus ini Mas Rian nih, apa namanya menurut Mas Rian klip itu gimana? Klit itu kayak apa ya? Apa namanya? Aksi perbuatan jalanan yang nggak senonoh ya? Aksi perbuatan. Kayak incernya tuh orang-orang yang random gitu. Oh, itu biasanya kalau klip itu winternya orang yang random apa yang gimana Mas Rian? Random. Random. Apa mereka ada musuhnya? Ya bisa ada musuhnya kayak sekolah lain ya. Sekolah lain kan biasanya pakai kontol, terus di satu. Kalau apa itu? Mas? Bawa sajam lah biasanya. Itu anak-anak Ngeri biasa. banget itu ya. Ngeri banget ya. Biasanya keliling-keliling itu umur berapa itu Mas Rian? Paling 16 tahun ya, 16 tahun. Oh, itu anak-anak SMP SMA ya? 15 sampai 18. Mereka tuh mainnya sendiri apa gimana? Apa bawa teman-teman? Bawa temen, Oh, bawa empat orang biasanya 4 orang. Oh, bawa teman. Itu biasanya kalau di daerah Jogja tuh di daerah mana Mas? Biasanya? Bantul. Oh, Bantul. Oh, kenapa Bantul? Karena banyak pelajar di sini. Oh, banyak pelajar. Oh, tempatnya juga ngaruh itu ya, sepi juga kan, rawan. Oh, Kayak di rekrut gitu juga ya kan? Iya. Rekrut basket katanya Sering banget gitu sering. ya. Oh. Ya kan jadinya sepi. Biasanya klinik tuh ada komunitasnya apa? Geng itu gimana Mas Faris? Jadi mereka tergabung dalam satu geng gitu hanya karena lagi ada lawan musuhnya atau kadang mereka nyerangnya orang-orang yang nggak bersalah kayak ojol. Kenapa itu atau mereka? orang-orang pulang kerja. Kenapa mereka kok menyerang orang yang nggak bersalah? Padahal kan mereka sudah ada musuh kan harusnya. Udah ada kalau mau tawuran itu kan udah ada rencana musuhnya kan. Kenapa malah mereka menyerang kayak ojol gitu Mas Faris? Ya emang kadang nih klien itu emang kayak gak ada motifnya dia kayak Untuk kepuasan asal-asalan sendiri, aja. untuk Kepuasan kepuasan Ada kuasa sendiri. Kadang kan mereka juga terpengaruh sama obat-obatan atau minuman keras juga. Oh, berarti selain penyimpangan di Jogja itu, penyimpangan sosial di Jogja itu nggak cuma gitu ya, berarti juga banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba juga. Oh, berarti pada mau itu juga. Biasanya mereka pakai narkoba jenis apa ini? Hanya kayak obat-obatan pil gitu kadang. Oh, mereka berarti pakai narkoba yang obat. Ya, itu. Yang kategori obat. Ya. Bisa anak zaman sekarang sudah dapat obat-obatan itu kayak Ya, karena emang di Jogja tuh akses buat obat-obatan tawaran gitu tuh kayak masih sangat mudah ya kata katanya. Jadi kayak untuk mendapatkan obat itu tuh masih gampang gitu. masih. Oh, berarti mereka kayak udah ada kayak hubungan gitu ya sama Ya, dari atas lah itu. ya. Oh, masalahnya penjajakan gitu. Terus mereka kalau udah terpengaruh sama gitu, mereka melakukan aksi kayak gitu. Ya. Yang ngeri juga ya ternyata ya. Terus itu solusinya gimana Mas Faris buat anak-anak Jogja biar misalnya nih kita bisa berumah tangga di Jogja, lalu kita udah punya anak, lalu gimana caranya kita sebagai orang tua bisa mengenalkan anak tersebut? Mungkin kita sebagai orang tua mungkin memberikan parenting pada anak kita dengan cara mungkin membatasi jam keluar malamnya. Dengar-dengar katanya juga sekarang di Jogja ada jam malam ya, kayak patrol di polisi tuh setiap jam 10 malam ke atas kayaknya ada patroli. Oh, itu juga bisa sangat membantu sih itu sebenarnya. Kayak katanya anak-anak yang di bawah umur yang nongkrong di atas jam 10 tuh udah disuruh
bubar kayak gitu loh. Kayak Itu tapi juga mengantisipasi kayak oh iya jam-jam ruangan. kita berarti seharusnya mengapresiasi kepada pihak kepolisian ya. Tapi kenapa ya? Tapi akhir-akhir ini justru dari tahun ke tahun kelitih di Jogja semakin banyak apa semakin berkurang sih Mas Faris? Apa sama saja? Kalau menurut saya ya mungkin ya Untuk Mas Faris tanggapan Mas Faris Iya. untuk warga lokal ini. Ya, sama Mas Rehan juga Oh, berkurang. iya. mungkin lebih berkurang dari tahun-tahun Oh lebih berkurang. 2019. Berarti kesadaran 2022. Tapi ya nggak terlalu signifikan. Mungkin karena kesadaran warga juga ya udah. Berarti kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat ya, SDM juga udah mulai naik. Oke. Terus lagi. Terus solusinya gimana itu Mas Haris? Kita sebagai warga lokal biar terhindar dari kelitih sama menghilangkan kelitih itu gimana kita sebagai warga Jogja gimana itu? Respon Tadi kita. mungkin membatasi waktu bermain anak-anak, Ya. terus mengedukasi mereka. Kalau untuk menghilangkan yang benar-benar menghilangkan langsung itu kayaknya belum bisa, Belum kayak bisa, nggak bisa susah ya. kayak untuk kesadaran diri sendiri Harus dari tahap itu. oknum-oknum yang Kalau kelitih sama tawuran tuh beda nggak sih Mas Haris itu Mas? Beda ya, kalau tawuran itu dia antar sekolah gitu loh biasanya. Oh, antar sekolah. Dan kalau ini kadang korbannya itu random, ada anak kerja atau kadang juga masuk sama pelajar juga. Oh iya. Tapi kalau kelitih sama tawuran itu padahal sama-sama menggunakan senjata tajam kan? Iya benar. Terus itu perbedaannya gimana? Kan kalau tawuran itu ketemu musuh selesai. Kalau kelitih itu udah ada lawannya, apa gimana itu? Kadang tuh keliti itu mereka tuh keluar malam ya kan. Terus habis itu mereka nyari target. Ya. Kadang itu orang random. Terus kadang dipukulin atau diserang pakai senjata tajam kan. Ini kayak mereka tuh membegal tapi dia nggak mengambil barang-barang. Oh, untuk yang jamnya, korbannya. untuk jamnya juga kayaknya beda ya dari Iya. tawuran sama kelitih itu kayak ngeri ya. Oke, terus lanjut lagi kalau tawuran itu gimana Mas Fari? Apa Mas Rian mau berpendapat? Tawuran tuh biasanya dari sekolahan ya, sekolahan tuh biasanya memprovokasi. Oh, memprovokasi. Kayak Gimana? Kayak apa ya? saya mengadu domba lempar-lempar. gitu ya kayak lempar-lempar. Lempar-lemparan Oh, bola. apalagi zaman sekarang tuh di media sosial tuh punya akun ya itu ya. Bisa juga tantang-tantangan lewat media sosial itu. Bisa. Oh, terus mereka janjian tuh ya. Kajian, Kajian terus terus. akunnya di ruang terbuka gitu, yang mengganggu Apa? warga sekitar. Tapi kalau boleh tahu nih, apa sih keuntungan menjadi kelitih sama tawuran itu? Apa keuntungan? Keuntungan menjadi kelitih apa setelah tawuran itu ada keuntungan nggak sih? Apa justru Ini seperti menyudutkan Mas Faris seperti kelitih ya Iya. pertanyaannya. dia sebagai Cuman dia sebagai warga Jogja tuh dia seharusnya tahu nih motivasinya. Mungkin dari apa motivasinya kayak gitu jadi kelitih itu kayak gimana? mungkin kalau Motivasi. kalau dapat suatu hal benefit itu enggak ya, mungkin karena mungkin mereka kayak Kepuasan mendapatkan ya? kepuasan sendiri gitu. Kerugian banyak sih ya Mas. Kemudian banyak, apalagi untuk korbannya kan. Ya, kerugian tuh udah rugi masa depan, rugi waktu ya kan. Mereka merugikan diri sendiri apalagi kalau udah memakai narkoba atau minuman keras itu udah merugikan diri sendiri aja Mas Haris. Jadi kita kalau bisa sebagai warga Jogja nih mengantisipasi kelitih di sekitar kita. Lebih baik mencegah ya Mas Haris daripada Kalau nggak penting udah di rumah aja. Oh. Apalagi jam-jam malam kayak gitu kayak. Apalagi untuk cewek-cewek yang suka main-main luar malam gitu, mending udah di kos aja. Kalau yang lagi nonton di kos diam aja. Kalau yang di rumah ya gitu orang tuanya juga nggak mungkin ngebiarin dia kan keluar malam cewek. Jangan di rumah. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.